Ya. Yang pertama, KTP-nya harus penduduk asli Minahasa Utara. Minahasa Utara. Ya. Jadi orang nggak Minut. boleh kancingan. Ya. Nggak boleh. KTP-nya harus jelas, Ya. penduduk Minut. Minut. Yang Siap. kedua, produknya apa yang akan Jenis usahanya jenis usaha mungkin. mereka, Jenis apa usahanya. yang mereka kerjakan. Berikutnya tentunya nomor handphone. Akan ada verifikasi langsung Verifikasi langsung. dari penyalur itu, baik dari kementerian maupun dari kabupaten. Hai, selamat jumpa lagi. Mulu tarabe, porngoni pe mulu-mulu. Oke, di sebelah saya sudah ada tamu yang sangat luar biasa sekali. Tamunya dari staf khusus Bupati Minahasa Utara, yaitu Bapak Roland Ganda, Sarjana Ekonomi. Selamat malam. Selamat datang di Mulu Tarabe Porngoni pe Mulu-Mulu. Carlotes Mulu Tarabe. Saya cerita sedikit tentang Bapak Roland Ganda. Bapak Roland Ganda ini menjadi staf khusus pembinaan UKM, Pak ya. Ya. Pembinaan UKM sesuai dengan keputusan Bupati Minahasa Utara nomor 10 tahun 2022 tertanggal 3 Januari, Pak ya. Berarti baru-baru ini ya, Pak ya. Oke, sebelum torang lanjut supaya para Carlotes Mulu Tarabe tahu siapa sih Pak Roland Ganda. Kemudian Pak Roland Ganda ini di bidang UKM-nya yang kayak gimana pembinaan UKM-nya. Baik, kita dengerin dulu Bung Roland aja ya manggilnya ya supaya enak ya. Bung Roland nanti mau baca cerita sedikit tentang pekerjaan dan hobi juga nggak apa-apa sih ditampilkan. Oke, silakan Bung Roland. Baik, selamat malam Carlotes Mulu Tarabe. Saya Roland Ganda. Pekerjaan sehari-hari saya saat ini adalah sebagai staf khusus Bupati Minahasa Utara, bidang pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau kita kenal sebagai UMKM. Pekerjaan saya lainnya juga sebagai pengusaha bengkel. Punya bengkel. Mobil. Terus bengkel mobilnya ada di mana sekarang? Oh, lokasinya adalah di Sagrat. Oh, bengkel mobilnya di Sagrat ya. Kesehariannya, kesibukannya selain menjadi staf khusus itu apa aja? Selain di bengkel gitu, kira-kira mungkin hobinya bermain bola atau bermain catur? Oh, nggak ada sih. Sekarang karena saya baru 2 bulan sebagai staf khusus, jadi sekarang lebih banyak ke kantor. Oh, jadi fokus di kantor untuk mencari tahu tupoksinya bagaimana yang harus harus dilakukan atau dilaksanakan. Oke, sekarang boleh nggak torang tahu semua Carlotes Mulu Tarabe tahu Bung Roland ini nanti tugasnya ngapain aja sih? Mau apa nih UKM ini, mau bikin seperti apa nih UKM Minut? Menurut staf khusus Bupati Minahasa Utara. Nah, torang dengar baik-baik, torang serap baik-baik supaya torang tahu bahwa pemerintah juga tidak menutup mata untuk UKM yang ada di Minut, Pak ya. Betul. Gas, Bung Roland. Kira-kira. Tahap pertama ini selama bulan Januari yang saya lakukan adalah mengunjungi dinas-dinas terkait. Yang pertama adalah Dinas Tenaga Kerja, bidang koperasi dan UMKM. Ya. Dalam hal saya mengecek data-data UMKM supaya nanti ketika ada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota, Kabupaten Minahasa Utara,
bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada para pelaku UMKM, by name, by address. Kemudian berikutnya hubungan saya adalah dengan Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan ini adalah untuk pengembangan produk-produk barang yang nantinya akan diekspor ataupun impor. Ekspor ataupun impor. Ya. Berikutnya dengan Dinas Perindustrian. Dengan Dinas Perindustrian, Hubungannya adalah ketika nanti sesuatu usaha menjadi besar atau berkembang dan memakai permesinan atau ada teknologi di dalam. Itu Berarti membangun ini ya, sinergitas ya, Ya, dengan SKPD yang lain. SKPD yang lain. Ya. Dalam hal itu adalah industri atau kita kenal dengan IKM, industri kecil menengah. Berikutnya dengan Dinas Kominfo. Dengan Dinas Kominfo ini adalah nantinya akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk UMKM dalam bidang digitalisasi. Supaya UMKM-nya benar-benar go digital, naik kelas. Baik. Diminum dulu, Pak. Siap. Ya, diminum kopinya. Ini kopi Nusantara. Adanya di Eko Cafe Koditan. Jadi kalau dari Bundaran Koditan maju sedikit, ada pelang tulisan Eko Cafe di situ. Kopi ini enak sekali karena produk UKM juga. Dan kopinya yang pasti kopi Nusantara. Kopi yang enak ada di Eko. Orang hebat nongkrongnya di Eko. Pak. Ya. Enak kan? Ya. Ya. Supaya nggak terlalu tegang. Jadi pemerintah ini sekarang sedang berupaya untuk memajukan UMKM ya. Khususnya ada di Minut ya. Ya. Nah, sekarang programnya apa aja nih kira-kira yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk UKM-UKM yang ada di Minut? Kan Bapak kan, Bung kan perwakilan dari pemerintah juga sebagai staf khusus Bupati. Habis ini nanti kita akan ini juga ke dinasnya. Ya, ke Dinas Koperasi, Pak ya. Baik. Coba cerita Sadiki program dari pemerintah yang sudah disiapkan sekarang, kira-kira apa aja supaya Carloters Mulutarabe tahu, apalagi penonton dari Carloters Mulutarabe ini kan ada yang bergerak di UMKM dan UKM juga. Kira-kira apa? Apa saja? Buka contekan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mau diminum nggak apa-apa, lanjut aja. Yang pertama seperti kita ketahui bersama adalah penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai kepada para pelaku Untuk UMKM. UMKM dan UKM ya? Ya. Ada ya BLT. Ada. Kita dengar sih cuma bantuan langsung tunai dari bank ini, kemudian ada bantuan langsung non tunai dari ini. Ada juga ya khusus untuk UMKM ya? Iya, khusus untuk UMKM. Itu adalah program dari pemerintah pusat dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Oh, jargonnya jadi pemulihan ekonomi nasional. Yang kita kenal sebagai PEN. Oh iya PEN ya. Jadi itu juga di situ torang akhirnya tahu bahwa ada BLT untuk UMKM loh. Iya. Nah, biasanya ini Carloters Tarabe kalau so dengar BLT laju. Siap. Ya kan? Biarnya Anda usaha rakoh. Yang penting dapat. Iya. Nah, kira-kira supaya tidak terjadi hal tersebut, apa nih syaratnya untuk mendapatkan BLT, UMKM, dan UKM? Ya. Ya. Yang pertama KTP-nya harus penduduk asli Minahasa Utara. Minahasa Utara. Ya. Jadi orang Nggak Minut. boleh kancingan. Ya. Nggak boleh. KTP-nya harus jelas, Ya. penduduk Minut. Minut. Yang Siap. kedua, produknya apa yang akan di Jenis usahanya jenis usaha mungkin. mereka, Jenis apa usahanya. yang mereka kerjakan. Berikutnya tentunya nomor handphone. Akan ada verifikasi langsung Verifikasi langsung. dari penyalur itu, baik dari kementerian maupun dari kabupaten. Akan
cross check. Akan di cross check. Berarti ada tim verifikasi sendiri yang akan meng-cross check bahwa benar ada usahanya dan benar juga ada orangnya, Pak pasti. Kan kadang-kadang memang kalau sudah dengar BLT, tuh orang ada usahanya, nggak ada orangnya, atau ada orangnya nggak ada usahanya, kan gitu kan ya. Betul. Nah ini boleh. Kalau terus mulut tarabi, jangan pede dengar BLT langsung, odoh, mana jutu iku, gampang kuat nanti kurma iya, nggak bisa aja. Iya, nggak bisa kayak begitu ya. Oke. Nah sekarang saya mau tanya nih, kalau seandainya tim verifikasi ini tim independen atau tim penunjukan dari pusat atau malah ya dibentuk sendiri aja. Nah, kenapa kita tanya ini? Supaya kan hal yang tadi tape. Nah, kadang-kadang orang buku dapat yang dia nama tape. Kalau di Jawa tape enak karena ada tape uli, ada tape siko. Tapi kalau di sini kan tape atau akun kuat tape ini boleh kok dia dapat. Ah, kadang-kadang begitu. Nah, tim verifikasi ini tim yang independen yang tidak bisa diusik sama siapapun atau gimana nih? Dari dinas. Oh, dari dinas. Tapi independen atau orang dinas sendiri? Orang dinas sendiri. Ya, orang dinas nanti nggak boleh nakal ya kalau turun ke lapangan untuk verifikasi. Awas, mulut tarabe akan kuti di telinga. Kalau yang sudah dapat, sudah tidak bisa lagi untuk tahapan berikutnya. Jadi tapi pergantian. Syaratnya salah satunya boleh dong. Syaratnya salah satunya ya misalnya 1 tahun berjalan, kemudian ada siklus catatan keuangannya. Karena begini, kalau di lapangan itu kan pasti tim UKM dan UMKM ada yang sudah memang jalan bagus, ada yang belum, ada yang masih di tengah-tengah, tapi dia itu memang butuh bantuan dari pemerintah. Karena setahu saya bantuan itu kan ada macam ya, ada macam-macam. Ada dari malaikat lah istilahnya begitu. Memang ada bantuan dari angel investor. Angel investor. Nah, jadi bantuan-bantuan ini kira-kira supaya dia tepat sasaran, ya, supaya dia tetap tepat sasaran, boleh nggak itu ditambahin satu misalnya umur usahanya sudah 1 tahun gitu, kemudian peninjauannya dia minta siklus keuangannya supaya jelas. Karena kan begini, memang kalau kita sih bercerita mau berandai-andai malah karena ini memang sudah terjadi. Kalau berbicara bantuan kan kebanyakan kan memang biasanya yang dapat justru bukan orang yang memang pas. Nah, berarti staf khusus juga Bung Roland ini punya tanggung jawab besar untuk memonitor hal tersebut kan ya? Iya. Terus nanti kira-kira bantuan ini akan berjalan kapan? Oh, kalau melihat APBD prosesnya mungkin sekitar bulan April atau Mei. Sekitar bulan April atau Mei nanti ya. Berarti bisa jadi barengan sama pada saat musim-musim puasa ya, bulan puasa ya kalau tidak salah ya. Puasa atau lebaran. Anggaran kira-kira ada nggak kisi-kisi bocoran anggarannya itu ada di angka berapa? Oh, saya pastinya belum tahu sih. Belum dapat info ya. Belum dapat info bahwa sebesar 1.200.000 per orang. Per pelaku usaha. Ya, jadi dipukul rata, mau dia pemula atau yang UMKM sudah naik kelas, dipukul rata. Dan yang pasti yang udah pernah dapat tidak lagi. 1.200.000 mereka ya. verifikasi. Iya. 1 juta. Ya anggaplah itu buat tambahan modal lah ya. Ya. Oh lumayan loh kalau terus mulut tarabe. Jadi Untuk pemula. Apalagi kalau pertama bapak yang jual nasi kuning, 1.200.000. Ya toh. Belum tentu mau dapat hari-hari lah ini. Daripada mau pinjam di daripada pinjam karena ini kan bantuan langsung tunai ya, bantuan langsung tunai. Bentuknya hibah, jadi sudah tidak perlu pengembalian lagi tanpa bunga dan tinggal dikelola sebaiknya. Iya. Selain dari BLT apa, Bung? Berikutnya program dari beberapa kementerian seperti Kementerian Koperasi itu sendiri, Koperasi dan UMKM, dari Kementerian Kominfo untuk program digital tadi. Kemudian dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kita ketahui bersama jargon Kementerian Parekraf adalah gercep, geber, gaspol. Ya, gerak cepat, gerak bersama, gerak bersama, garap semua potensi.
Garap semua potensi yang ada. Gaspol. Jangan gaspol, rempol. Ya, ngapain di gaspol tapi di rempol. Ya nggak jalan-jalan, suaranya aja yang naik ya. Oke. Baik, Carloters Mulutarabe, kita rehat sejenak. Kemudian kalau masih penasaran pembicaraan seperti apa yang nanti akan dibicarakan dengan staf khusus Bupati urusan pembinaan UKM dan UMKM, nonton tuh dia part 2 supaya tahu, karena Nando Pasuta mau gali lebih dalam. Jadi kalau memang dia tidak menguasai, tas mau putih dia di telinga. Baik, Carloters Mulutarabe, torang baku dapat di part 2, torang tetap ada di Eko Cafe Kauditan. Kopinya enak, orang pintar datang ke Eko Cafe. Belum banyak juga ya. Karena masih banyak juga yang belum onboarding Oh, belum banyak yang onboarding. digital. Oh, ke digital. Ya. Maksudnya belum benar-benar masuk ke digital. Ya. Dan belum punya mungkin akses untuk mendapatkan marketplace-nya.